Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267315117. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 8 SMP Negeri 1 Mihing Raya, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, dengan materi jujur, amanah, dan berintegritas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Temi, silakan maju ke depan. Ya, perhatian. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Muhammad Aulia Nur Rahman, Ahmad Yantobo, Ariski Saputra, Hadir, Pak. Irwansyah, Ahmad Marcel, Jamala Gade Jagohan, Hadir. Nur Laila Aziza Azza. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, cek kesiapan dulu untuk bisa semangat. Bapak minta semuanya berdiri. Tuliskan angka 1 dengan jari. 1. Ya. Terus dengan kepala kalian tuliskan angka 2. 2. Kemudian angka 3. 3 dengan kepala. Ya. Angka 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Untuk materi kita hari ini itu terkait tentang amanah dan jujur. Untuk kalian, siapa yang tahu apa itu amanah? Ya, Temi. Siap, izin jawab. Amanah adalah kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan seseorang kepada orang lain. Amanah dapat berupa barang, informasi, atau tugas yang harus dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab. Contoh dari amanah adalah seperti saya Ya. memberikan barang pada Aul untuk dijaga. Aul mempunyai amanah atau tanggung jawab untuk menjaga barang tersebut sampai saya meminta untuk dikembalikan. Terima kasih, tepuk tangan buat jawaban yang telah dijawab oleh Temi. Nah, kemudian apa itu jujur? Siapa yang bisa menjawab? Jujur. Jujur adalah kebenaran. Ya, jujur adalah kebenaran. Tepuk tangan kembali buat Temi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui arti dari jujur, amanah, dan integritas. Mengamalkan jujur,
amanah di lingkungan sekolah. Amanah beristilah, amanah adalah tanggung jawab untuk menjaga dan menunaikan sesuatu sesuai ketentuan, seperti yang Temi sudah jawab di awal tadi. Apa itu amanah? Nah, amanah mencakup hubungan dengan Allah, sesama, dan pada diri sendiri. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan terkait tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul. Wala takhunu amanatikum, dan janganlah kamu berkhianat dengan amanat yang diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina, ini adalah hai orang-orang yang beriman. Berarti apabila orang yang tidak amanah adalah orang yang tidak beriman. Benar. Karena di dalam ayat itu dikuatkan sudah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan berkhianat kepada Allah war rasul dan rasul. Berarti hanya orang yang beriman diminta jangan berkhianat. Berarti kalau sudah berkhianat itu orangnya tidak beriman. Apa lawannya amanah tadi? Ingkar. Nah, orang yang ingkar berarti orang yang tidak beriman. Kita lanjut penjelasan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha, jangan ingkar kepada Allah. Contoh ingkar kepada Allah itu apa? Salat. Nah, bagus Reza. Salat berarti amanah yang diberikan kepada kita berupa salat. Apabila kita tidak sholat berarti ingkar. Nah, contoh lain yaitu kesehatan. Siapa yang memberikan kita sehat? Allah. Berarti kita itu diberikan amanah untuk menjaga kesehatan kita. Itu amanah dari Allah. Nah, kemudian lanjutannya la takhunullaha war rasul, dan rasul, amanah kepada rasul itu apa aja? Menjalankan sunnahnya, itu amanah kepada rasul. Apa sunnah rasul tadi? Apa tadi? Sholat, apalagi? Puasa, menjaga kesehatan. Amanah kepada rasul itu semua pekerjaan dari nabi yang baik itu kita kerjakan, itu sunnah namanya sunnah Nabi. Untuk bentuk dan contoh amanah, bentuk dan contoh amanah tadi, amanah kepada Allah melaksanakan ibadah dengan benar. Kemudian amanah kepada sesama, menjaga titipan. Ada cerita tadi, Temi menceritakan tentang menitipkan barang kepada Aul. Nah, itu kepada sesama. Jadi itulah contoh dari titipan, menepati janji, jangan berbohong. Jadi ingkar, ya bohong. Nah, terus amanah kepada diri sendiri tadi, apa hadiah tadi? Menjaga kesehatan. Itu amanah kepada diri, karena bahasa Indonesia lurus hati. Menurut bahasa Indonesia tidak berbohong. Kalau bahasa Arab itu siddiq, berkata benar. Ada yang tahu sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatamah, benar. Jadi 4 sifat. Dari sifat-sifat wajib itu memang
dimiliki oleh Rasul. Sebagai manusia, apabila kita bisa dengan sifat seperti itu, maka kemuliaan kita itu melebihi daripada malaikat. Kalau kita bayar jelek kelakuannya, berarti kita itu lebih hina daripada binatang. Kenapa? Binatang itu hanya ada nafsu, tapi manusia derajatnya itu lebih tinggi karena ada akal, ada nafsu. Dengan akal mengendalikan nafsu. Jadi seperti itu. Makanya derajatnya itu bisa lebih tinggi daripada malaikat dan bisa lebih rendah daripada binatang karena sifatnya. Bentuk dan contoh jujur. Jujur dalam perkataan, tidak berbohong. Jujur dalam perbuatan, sesuai janji dan aturan. Jujur dalam niat, ikhlas, tidak berpura-pura. Itu contoh jujur. Nah, kemudian pengertian integritas, konsisten antara nilai ucapan dengan perbuatan. Oh, kita sebagai orang yang jujur, ucapan dan perbuatan itu harus sama. Ada contoh ucapan dan perbuatan itu tidak sama, ada banyak. Contoh di sekolah saja, apabila ada masalah terkait temannya misalnya membuat salah, kita berucap kepada guru tidak ada apa-apa, padahal perbuatan yang dilakukan memang ada. Itu namanya orang tidak jujur. Nah, hubungan amanah, jujur, dan integritas. Amanah itu memikul dan menjaga tanggung jawab. Kemudian jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Itu jujur. Jadi hati, mulut, dan kebenaran yang ada itu harus pas. Jadi mulut dengan hati itu harus sinkron. Hatinya berkata jujur, diteruskan dengan mulut jujur, dengan perbuatan lagi kejujuran itu lakukan. Nah, perpaduan integritas keduanya antara jujur dan amanah itu menghasilkan pribadi yang berakhlak mulia, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, inilah hikmah dan manfaat dari jujur dan amanah. Apa hikmah dan manfaatnya? Mendapat kepercayaan orang lain, terhindar dari sifat munafik. Munafik itu orang yang suka berbohong, itu munafik namanya. Nah, menjadi pribadi yang dihormati, hidup lebih tenang dan bahagia, mendapat pahala di sisi Allah. Jadi kalau kita sudah berperilaku jujur dan amanah, bukan hanya orang yang akan memberikan reward, memberikan balasan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasannya, berarti 2 kali lipat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Untung enggak? Untung. Yang rugi itu adalah orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Jadi usahakan di dalam lingkungan sekolah jujur dan amanah itu diterapkan. Bukan hanya kita mengetahui apa itu jujur, bukan hanya mengetahui apa itu amanah, akan tetapi diterapkan di dalam bermasyarakat. Masyarakat kita apa? Ya sekolah ini kita masyarakat. Masyarakat itu ya lingkungan sekolah, itu adalah lingkungan masyarakat sekolah. Marilah sama-sama kita menyaksikan video yang telah Bapak siapkan.
Dikumpulkan dengan melakukan siapa? Saya cuma kirim ke grup aja. Posisi mulai di teman-teman dari kelas. Satu sama ke Mas Bro. Posisi pastinya ketemu di bagian apa? Di bawah prioritas di bawah di sebelah saya. Semua yang kita lakukan tidak tadi kalau tidak ada tadi ketika isu moral di Indonesia ditanyakan bagaimana apakah kita juga yang punya tadi kedisiplinan dan akhlak yang baik. Dan ini saya katakan harus ke depan terus kita lakukan. Kemudian, dua beberapa yang membuat nasional dan legislatif baik nasional jika ada dulu dengan Bogor. Ya mari kami aja Mas. Itu aja. Itu pun bahasa saya. Ya itu juga. Ayo kita dulu gitu. Karena kalian terlambat karena apa? Tidak lima. Pada satu titik langsung sama ini jangan lupa. Lagi supaya Egy menjadi anak yang amanah, kita kan jadi jualan dan soalnya jadi komisi kamu mudah-mudahan amanahnya terus dijalankan jangan lupa ini kita punya Allah. Apa yang dilakukan Bogor karena sama membuat edukasi dan prestasi. Karena ini kan sudah dilakukan dengan menuju dan jauh di lingkungan posisi. Baiklah, dari tayangan video tersebut, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Ya, Aditya. Jadi kejujuran dan amanah akan membawa apresiasi dan berkah yang besar dan menjadi inspirasi dan mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Ya, benar. Tepuk tangan buat teman kita. Jadi mendapatkan apresiasi yang besar. Nah, Bapak tambahkan dalam kesimpulan video itu, dalam keterangan dari Nur Laila Azizah, mendapatkan apresiasi dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dari tayangan video itu dapat kita simpulkan bahwasanya jujur dan amanah itu tidak rugi. Contoh seperti di video tadi kita lihat dia mengembalikan uang senilai 500 juta dan diapresiasi oleh Menteri BUMN, itu diberikan uang 1 miliar dan jabatan naik karena sifatnya yang jujur dan amanah. Nah, kemudian Bapak pengen kalian membuat kelompok, atur kursi dan bagi kelompoknya. Kalian menyimak video tersebut, apakah sudah ada rancangan untuk pembuatan poster kita pada hari ini? Untuk waktu pembuatan kita sepakati dulu yaitu selama 40 menit.
ingin mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Sebelum saya memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Gida. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Perkenalkan, nama saya Narita Sari. Perkenalkan, nama saya Delanita. Perkenalkan, nama saya Delanita. Jadi kesimpulan dari poster tersebut adalah hadis ini mengajarkan kita agar tidak terbiasa berbohong dan selalu jujur dan amanah. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatan manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 karena dan kemudian silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan poster yang berjudul Jujur dan Amanah. Alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Akila. Perkenalkan, nama saya Dania Priscilia. Perkenalkan, nama saya Amanda Fernandez. Perkenalkan, nama saya Azahia Bunusma. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein. Poster ini mengingat kita bahwa kedua sifat ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita akan membaca poster yang ada, bacaan yang ada di poster ini. Jujur dan amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai janji. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita menjadi pribadi yang jujur dan amanah agar hidup diberkahi Allah SWT. Dari makna poster tersebut, jujur berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Amanah berarti tidak percaya dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Kedua sifat ini adalah akhlak mulia yang harus kita teladani. Dari poster ini menanamkan nilai moral agar kita menjadi pribadi yang percaya oleh orang lain. Kesimpulan, jujur dan amanah adalah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan seorang muslim. Dengan bersikap jujur dan amanah, kita akan mendapat ridho dari Allah SWT. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tentang pembuatan poster. Langkah baiknya sebelum kami menjelaskan kesimpulan dan tujuannya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Temi. Nama saya Aul. Nama saya Damara Gede Jagoan. Nama saya Muhammad Afrizal Hadian. Kenalkan, nama saya Ahmad Putra. Di sini ada satu kalimat dan 3 kata, jujur dan amanah. Jujur adalah cerminan hati, amanah adalah bentuk tanggung jawab, menggambarkan bahwa kejujuran dan amanah adalah cerminan karakter dan tanggung jawab. Kesimpulannya, amanah dan jujur adalah kunci kepercayaan tumbuh, hubungan kuat, dan keberkahan datang. Tujuan pembuatan poster ini, jujur dan amanah, adalah untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta mengajak masyarakat berpikir kritis tentang pentingnya kepercayaan dan integritas dalam hidup. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dan saya adalah ketua dari kelompok 4 dan ini adalah anggota saya. Perkenalkan, nama saya Adi. Nama saya Dimas Kurniawan Sedia. Nama saya Ahmad Zainabo. Dan inilah hasil dari poster yang disuruh Pak Abdul dibuat tadi. Dan sini adalah amanah dan jujur. 1. Pengertian amanah dan jujur. Amanah dan jujur adalah dua prinsip yang saling berkaitan dan penting dalam kehidupan sehari-hari. 2. Manfaat amanah dan jujur. Amanah dan jujur merupakan sifat terpuji
yang memiliki banyak manfaat seperti lebih dihormati dan dipercaya. 3. Contoh amanah dalam kehidupan: menyampaikan informasi secara jujur dan tidak mengurangi atau menambahinya, menepati janji tidak mengambil milik orang lain. Dan kesimpulannya adalah kejujuran dan amanah adalah nilai penting yang membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Kita mendapatkan keberkahan dan keberhasilan hidup. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Saya akan sedikit memberikan tanggapan terkait poster yang kalian buat. Yang pertama, poster itu harus ada tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti adalah ajakan agar membuat orang melakukan sifat jujur dan menjalankan sifat amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari poster yang kalian buat, tulisan dan huruf itu harus jelas agar mudah dibaca dan bisa dipahami oleh orang yang melihat poster kalian tersebut. Yang ketiga, semua bagus. Dikarenakan semua bisa mempresentasikannya, Bapak masih kasih aplaus dulu untuk kita semua. Kesimpulan yang kita ambil dari pembuatan poster pada hari ini yaitu kita sudah menjalankan sikap jujur dan amanah, terutama amanah untuk ketua kelompok yang bertanggung jawab akan tugasnya membimbing dan mengajak anggotanya membuat tugas poster tersebut. Jadi jujur dan amanah sudah kita terapkan di dalam kerja kelompok hari ini. Jadi itulah kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan terkait amanah dan jujur. Kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau membosankan? Apakah kalian sudah mengerti apa itu jujur dan apa itu amanah? Sudah. Jadi Bapak minta untuk hari ini dan seterusnya, jujur dan amanah tidak hanya kita pelajari, akan tetapi harus kita laksanakan di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran jujur amanah sudah selesai, untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari terkait ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Bil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan, kemudahan bagi kami untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kami orang-orang yang selalu berbuat jujur dan melakukan amanah dengan sepenuh hati dan karena lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.